Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina. Saya salah satu anggota dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan definisi dari fraud. Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari fraud. Ada beberapa definisi dari fraud. Yang pertama, kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, menghilangkan barang bukti, manipulasi data, melanggar kepercayaan, rekayasa informasi, dan mengubah opini publik dengan memutarbalikkan data yang ada. Ada beberapa unsur dari kecurangan atau fraud. Yang pertama, terdapat salah saji atau mispresentasi. Yang kedua, ada masalah lampau atau sekarang. Yang ketiga, ada fakta bersifat material. Keempat, kesengajaan atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud atau intens. Yang keenam, ada yang dirugikan dari salah saji tersebut. Yang ketujuh, menimbulkan kerugian. Yang kedelapan, ada menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mendeteksi kecurangan pribadi. Yang pertama yaitu menelaah dan menilai kebaikan. Yang kedua, ada memastikan kekuatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu memastikan seberapa jauh harta perusahaan yang dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, ada memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan sebagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yulaika. Kepada Yulaika, silakan. Baiklah, selanjutnya saya Yulaika Febris akan melanjutkan materi tentang fraud. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendeteksi kecurangan. Ruang lingkup pendeteksi kecurangan atau fraud adalah peran dan tanggung jawab internal auditor. Dalam masalah kecurangan, terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu yang pertama pencegahan kecurangan atau fraud prevention. Yang kedua, pendeteksian dini kecurangan atau early fraud detection. Yang ketiga yaitu investigasi kecurangan atau fraud investigation. Yang keempat yaitu penegasan hukum atau penjatuhan sanksi atau disebut follow up legal action. Selanjutnya yaitu tentang motivasi melakukan kecurangan atau fraud. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu yang pertama insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, peluang untuk melakukan fraud. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Selanjutnya yaitu teknik mendeteksi kecurangan. Teknik mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, critical point auditing atau CPA. Merupakan suatu teknik di mana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Critical point auditing ini adalah yang pertama, analisis tren. Pengujian ini terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula perbandingannya dengan data jenis untuk periode sebelumnya maupun dengan data sejenis dari cabang-cabang perusahaan. Yang kedua yaitu pengujian khusus. Dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang pertama, pembelian. Pemeriksa tingkat kewenangan pejabat dalam melakukan pembelian menyetujui faktur. Yang kedua yaitu lakukan uji petik terhadap kontrak, terutama dari pemasok yang barang-barangnya dibeli tanpa ada harga resminya. Selanjutnya yaitu penjualan dan pemasaran. Kecurangan dalam aktivitas ini biasanya dilakukan dengan cara seolah-olah terjadi penjualan yang diikuti dengan pengiriman barang, namun tanpa pendebatan pada rekening debitur. Selanjutnya persediaan, dan yang terakhir analisis hubungan. Topik selanjutnya yaitu pelaku kecurangan. Pelaku kecurangan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu first time offenders, merupakan pelaku tanpa latar belakang kriminal. Pelaku memiliki tekanan penghasilan, maka mencari kelemahan pengendalian internal untuk melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu repeat offenders, adalah seorang yang melakukan kecurangan lebih dari 2 kali faktor kesempatan yang menjadi pemicunya.
Yang ketiga yaitu organized crime groups, adalah kelompok kecurangan profesional. Bisa juga secara individu seperti penyuapan, pemerasan, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih atas attentionnya. Saya Yulaikana Febris dari kelompok 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.